Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman operator ya terkait dengan NUPTK. Pertanyaannya adalah bagaimana atau apakah guru di bawah Kementerian Agama itu wajib mengajukan NUPTK? Jawabannya adalah untuk tahun 2025, guru di Kementerian Agama wajib memiliki NUPTK ya. Karena sebelumnya di tahun 2024 ke bawah ya, itu untuk guru di bawah Kementerian Agama cukup NPK. Tapi untuk tahun ini guru di bawah Kementerian Agama wajib memiliki NUPTK karena Kemenak mulai tahun ini akan menggunakan NUPTK sebagai nomor pengenal ya untuk guru yang berada di bawah Kementerian Agama. Nomor unik pendidik tenaga kependidikan. Apa yang harus dilengkapi agar kita bisa mendapatkan NUPTK? Selain daripada mengajukan di Verbal PTK, jadi di Verbal PTK itu ada menu untuk pengajuan NUPTK. Tentunya harus memenuhi syarat juga di Verbal PTK, harus masuk di menu aktif dan nicknya valid Dukcapil agar muncul di pengajuan NUPTK. Kemudian bisa mengajukan pengajuan NUPTK dengan mengupload ijazah dari SD sampai S1 dan juga SK dan SK pembagian mengajar ya, itu. Nah, selain daripada mengajukan di Verbal PTK, Bapak Ibu perlu juga melakukan kelengkapan data di EMIS-nya. Karena Kemenak ya memiliki rencana untuk melakukan pengajuan NUPTK secara kolektif. Tentunya harus memenuhi dan melengkapi data di EMIS 4.0. Di antaranya adalah NIK valid Dukcapil. Kemudian harus diinputkan di EMIS 4.0 yaitu riwayat pendidikan dari SD sampai S1. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan ijazah ya S1-nya yang hasil migrasi, artinya disetujui dari hasil migrasi simpatika. Kan tidak ada upload ijazahnya, nggak ada file ijazahnya. Nah, kemarin saya pernah baca bahwa Kemenak akan memberikan menu khusus untuk mengupload file ya khusus yang hasil daripada migrasi, kan belum ada filenya. Nah, kemudian akan disediakan menu seperti itu. Tapi kalau saya secara pribadi mau Bapak Ibu gunakan juga atau tidak ya, ini saya pribadi kalau sudah dapat migrasi lengkap dari simpatika, nah, saya melakukan upload ulang di ijazah S1. Jadi saya tidak menunggu lagi menu tersebut. Nah, saya langsung melakukan upload ijazah S1 dan kemudian saya melaporkan ke kabupaten untuk dilakukan approval. Kemudian SK juga ya, SK di EMIS juga dilengkapi bagi SK dari Kepala Bidang untuk Sekolah Negeri dan SK pengangkatan dari Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan untuk swasta, SK penugasan dari Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan untuk swasta. Jadi agar juga selain daripada pengajuan di Verbal PTK, pengajuan NUPTK-nya, Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan pengiriman secara kolektif ya di EMIS ya, karena pada data ini EMIS akan mengirim seluruh data dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi termasuk file ijazah ke Pusdatin, Kemdikbudristek yang akan digunakan sebagai data verifikasi penerbitan NUPTK.
Emis mengerti bahwa ijazah ada di verbal simpatika, tetapi karena tidak terkirimnya file ijazah dan ijazah harus lengkap dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, maka guru wajib untuk mengisi ulang di Emis. Artinya agar nanti yang belum dapat NUPTK bisa diterbitkan NUPTK oleh Pusdatin, ya. Karena nanti tentunya NUPTK ini akan sangat berguna sebagai kelengkapan administrasi untuk program-program Kementerian Agama, khususnya untuk guru madrasah. Nah, jadi kalau sudah punya NUPTK sudah tenang. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana Pak kalau belum disetujui? Sabar, karena ini secara nasional kan, bukan cuma 1-2 guru, tapi banyak guru di Indonesia di bawah Kementerian Agama belum disetujui. Nanti pasti akan ada solusi jalan dari Kementerian Agama. Yang penting Bapak Ibu sudah melakukan kewajibannya, yaitu melakukan pengajuan NUPTK di verbal PTK, kemudian juga melakukan kelengkapan datanya di Emis sebagai dasar, ya, yang akan digunakan oleh Emis untuk mengirimkan datanya ke Pusdatin untuk penerbitan NUPTK, ya. Nah, setelah terbit NUPTK tentunya nanti program-program Kementerian Agama akan menggunakan NUPTK sebagai syarat administrasi pastinya. Sebagaimana dulu untuk mendapatkan insentif harus memiliki NPK, ya. Jadi sebagai syarat. Nah, nanti bisa saja program-program Kementerian Agama menggunakan NUPTK. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.